Oke, selamat datang di tutorial video kita yang pertama ya. Jadi pada tutorial ini kita akan membuat pohon dengan sifat low poly ya, atau low poly tree, di mana kita menggunakan poligon yang sesedikit mungkin untuk mengilustrasikan sebuah pohon, ya. Jadi bagaimana sebenarnya low poly tree kita? Jadi kita akan buat sebuah pohon yang bentuknya seperti ini ya. Ada sebuah batang. Kemudian di atas dia mungkin agak bercabang gitu ya. Bercabang. Oke. Kemudian nanti akan ada daun-daun di cabang-cabangnya itu gitu. Ya. Tapi sifatnya akan low poly yang diperuntukkan untuk mungkin aplikasi permainan gitu ya. Jadi nggak butuh detail yang banyak sekali gitu. Bagaimana cara kita membuat ini? Kita akan memecahnya menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita akan fokus ke terangnya atau batangnya, ya. Bagaimana cara kita membuat batang yang memiliki belokan-belokan seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya batangnya di awal itu, di bawah itu kan biasanya kan tebal ya, thick. Jadi dia nggak banyak belokannya, tapi semakin ke atas dia makin tipis, thin, dan dia mungkin masih berbelok-belok karena mungkin terbawa angin atau terbawa oleh dahannya yang beratnya. Oke, kemudian di video kedua kita akan tambahkan cabang-cabang dari batang tersebut. Jadi kalau misalnya ini ada batangnya, kita akan tambahkan cabang-cabangnya, dan logikanya yang bawah itu adalah yang paling tua ya. Jadi cabangnya mungkin paling panjang, dan makin ke atas itu dia makin muda, cabangnya itu makin kecil dan semakin merujuk ke atas dia. Kenapa? Karena dia pasti mengarah ke matahari. Oke. Kemudian di video yang ketiga kita akan tambahkan foliage-nya ya. Di mana foliage itu adalah dedaunan gitu ya. Jadi kita sudah letakkan cabangnya, kemudian kita akan bikin dedaunannya itu pada cabang-cabangnya tersebut gitu ya. Tentu karena ini low poly, foliage-nya kita nggak akan detail sampai ke daun-daunnya, kita hanya mensimulasikannya dengan sebuah sphere yang diacak gitu ya, di randomize gitu. Kemudian kita akan lihat bentuknya seperti apa, kita akan mix dia menjadi sebuah poligon yang besar gitu. Dan yang keempat, kalau sempat nanti kita akan membuat hutan yang dapat generate secara prosedural gitu. Jadi kita punya variabel X, Y, Z gitu ya. Variabelnya berapa, misalnya 0,5, 0,6, 0,7, kemudian dia akan mengenerate hutan menggunakan variabel-variabel tersebut, di mana posisinya acak dan bentuknya juga acak. Ya, nanti kita akan gunakan landscape-nya ini dengan menggunakan terrain juga. Ya. Oke, jadi kira-kira seperti itulah ya. Jadi video pertama kita akan fokus pada terangnya, bagaimana membuat randomnya, sekaligus juga kita memperkenalkan Houdini. Yang kedua kita akan buat branch-nya, kita akan buat cabangnya, dan yang ketiga kita akan buat dedaunannya, foliage, double L nggak ya? Lupa. Kemudian kita akan mengenerate hutan dengan menggunakan pohon yang baru saja kita buat ini. Dan tentunya semua akan dibuat secara prosedural gitu ya. Jadi menggunakan variabel tertentu untuk mengacak pohonnya ini. Jadi kita nggak perlu generate pohonnya satu-satu. Oke, karena ini yang pertama, kita akan perkenalkan sedikit tentang Houdini ya. Jadi ini adalah tampilan layarnya Houdini. Dia salah satu aplikasi pengembangan konten 3 dimensi. Dan yang membuat Houdini ini unik adalah dia dapat membuat konten 3 dimensi itu secara prosedural. Jadi konsep utamanya itu adalah membuat konten secara prosedural gitu. Kalau misalnya Anda pertama kali menjalankan Houdini itu, tampilannya itu biasanya yang ini ya, standarnya ya sepertinya ya. Ya seperti ini standarnya ya. Jadi di sini adalah tampilan nodes-nya, dan ini adalah ini adalah nodes-nya, dan ini adalah parameter untuk setiap nodes. Jadi apa itu nodes? Nodes itu adalah objek-objek yang kita tambahkan di scene kita gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita mengenerate objek itu secara prosedural. Caranya gimana? Kita tambahin nodes. Nodes itu memiliki fungsi.
nanti nodes itu akan menjalankan fungsinya, dia akan mengenerate satu objek yang baru. Ya, di sini nanti kita bisa setel parameter dari nodesnya tersebut gitu, ya, untuk mengubah bentuk yang dihasilkan oleh nodes tersebut. Nah, karena saya menggunakan layar yang besar, biasanya itu saya lebih suka itu tampilan yang saya buat sendiri seperti ini ya. Ya, dari tampilan di sini adalah nodesnya, network sih lebih tepatnya ya. network view-nya ya. Di sini lebih tepat parametersnya ya, dan ini adalah spreadsheet dari variabel-variabel yang ada parameter tersebut. Kalau misalnya ini nggak muncul, kalian bisa tambahkan di sini, tambahkan new pen type, itu ada nanti beberapa itu kalau geometri spreadsheet yang saya buat ya. Jadi nanti misalnya kalian bikin sebuah objek gitu ya, misalnya ini ada objek lah nanti kita buat. Nanti kita lihat di sini apa aja variabel-variabel pada objek tersebut. Ya, itu sedikit penjelasan untuk yang baru pertama kali pakai Houdini. Oke, jadi ini sudah punya tampilan baru karena layar saya lebar, jadi saya lebih suka seperti ini. Saya nggak perlu layar scene yang besar sekali karena kita hanya mengoperasikan satu buah objek. Jadi saya lebih suka saya bagi tiga sini layarnya. Sini scene kita, ini untuk nodesnya, network nodesnya, ini untuk parameternya saya pecah dua dengan geometri spreadsheetnya karena kita akan banyak sekali berurusan dengan variabel-variabel dari setiap objeknya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari plan kita seperti ini ya, kita pertama akan fokus di bagian terangnya, bagaimana cara membuatnya. Kalau misalnya kita lihat terang ini adalah sebuah garis di mana pada bagian tertentu dia mulai berbelok gitu, ya. Jadi ini kan menyerupai dengan sebuah garis, ya, di mana di beberapa titik pada garisnya tersebut, ya, misalnya di sini saya ubah ke pensil dulu, ya. Di sini, ya, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Ya. Jadi pada garis tersebut titiknya itu dia berubah posisi gitu. Ya, jadi garisnya juga memiliki perubahan perubahan arah di bagian garis-garisnya itu. Oke. Jadi itu adalah salah satu approach pendekatan yang bisa kita buat untuk membuat tree-nya ini. Kita tidak usah dulu berurusan dengan tick sama tin-nya, nanti belakangan. Tapi kita mulai dengan membuat garis dulu dan kita mengubah posisi titiknya. Oke, jadi kita balik lagi ke Houdini. Houdini, kita bikin dulu di geometri, satu geometri baru ya, satu node geometri, di mana kita akan membuat pohon itu dalam geometri ini. Jadi double klik dalam geometrinya ini. Oh iya, tadi saya tekan tab ya. Jadi tekan tab. Tekan tab. Oh, ya, akan muncul, kemudian akan muncul pilihan-pilihan nodesnya, ya. Kemudian saya ketik geometri, dia akan mengusulkan langsung yang menyerupai node saya tadi, ya. Saya klik 2 kali masuk ke dalam. Jadi kita akan bikin objek itu di sini. Nah, satu hal yang sering orang salah adalah kalau misalnya kita buat objek baru, itu kadang-kadang dia mau keluar lagi ke dalam sini, ya. Jadi supaya karena kita hanya berurusan di satu node ini aja, biasakan mengubah pilihannya ini yang di atas menjadi create in context ya. Jadi pastikan pilihannya ini create in context, jangan create in object level. Kalau yang ini object level namanya, ya. Tapi kita mau bikin itu di satu objek ini aja. Kita nggak mau pindah-pindah keluar. Jadi biasakan bikin di konteks. Oke? Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita mulai dari sebuah garis dulu ya. Sederhana sekali, kita mulai dari sebuah garis, tekan tab. Kita ketik garis itu bahasa Inggrisnya line, jadi kita bikin sebuah line. Klik akan muncul sebuah garis. Ya. By default dia akan membuat sebuah garis dengan menggunakan dua buah titik ya. Jadi pointsnya ada dua. Jadi kalau misalnya di sini kita belum lihat titiknya ya. Kenapa? Karena kita belum hidupkan ininya display pointsnya. Jadi diklik aja display pointsnya, maka akan kelihatan yang warna biru di atas ini itu adalah titiknya. Kemudian saya juga mau melihat angka dari titiknya ya. Titiknya ini nomor urut berapa? Ini nomor urut berapa? Ya, jadi saya klik aja yang ini. Klik. Maka dia muncul nomor urut 0 dan nomor urut 1 ya. Mungkin ini terlalu kecil, tapi kalau kalian lihat di layar kalian sendiri itu kelihatan. Ini 0, ini 1. Oke. Nah, tapi tentu saja kita nggak mau 2 titik ya. Kita mau banyak titik ya. Ini banyak titiknya. Jadi kita perbanyak aja poinnya. Oke, kita bikin poinnya misalnya ada 15.
ya. Nah, terus tahap kedua apa? Tahap kedua kita acak posisi poinnya nih. Bagaimana cara mengacaknya? Cara paling sederhananya kita pakai sebuah node ya dengan nama dengan nama point jitter. Point jitter ya. Jitter itu artinya mengacak ya. Menyebarkan lah gitu ya. Jadi kita masukkan sini, tekan yang untuk display rendernya ini berwarna biru, maka kita akan lihat posisinya akan diacak. Tapi ini tentu saja terlalu acak ya, kita nggak mau seperti ini. Jadi kita perkecil aja scale-nya ini ya, kita perkecil. Ya, sepertinya 0,1 masih boleh lah ya. 0,1 atau 0,05. Coba ya 0,05 lah ya. Berarti 0,1 sampai untuk yang rata ya, tapi masih ada acaknya, dan 0,5 untuk yang agak sedikit random. Nah, nanti kalau misalnya kita udah selesai menggambar pohonnya ini, nanti akan banyak sekali nodes dengan variabel-variabel tertentu. Jadi ada baiknya kalau kita menyimpan semua variabel-variabel penting ke dalam satu buah node. Jadi kita tinggal akses node itu aja untuk mengubah variabelnya. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini scale-nya kan penting nih karena dia menentukan besarnya terang. Ya. Seed-nya penting nih. Seed ini fungsinya untuk men-trigger random baru ya. Jadi beda seed, beda random ya. Beda nilai seed-nya, beda nilai acaknya gitu. Nah, jadi saya bikinlah satu node dummy gitu ya. Sebenarnya dibilang dummy juga enggak, tapi node ini fungsinya enggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi dalam konteks kita ini dia hanya menyimpan sebuah variabel gitu. Namanya adalah null node. Ya. Enggak ada isinya apa-apa nih null node nih, kosong. Ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat variabel menggunakan node ini sebagai kontrol? Gampang, kita klik aja tombol roda gerigi ini yang ada di samping. Dan edit parameter interface. Klik edit parameter interface. Ya. Nanti akan muncul edit parameter interface ini, dia belum punya input apa-apa karena memang masih kosong, ya. Kita mau masukkan dua buah variabel dari point jitter ini. Yang pertama adalah scale yang menandakan scale terang acaknya, banyak besarnya acak dari terangnya itu, dan seed-nya. Seed itu untuk menandakan nilai randomnya. Jadi kita buat dua buah floating point ya. Jadi ada float di sini, kita masukkan satu. Namanya itu adalah terang jitter ya. Jitter, oke. Labelnya kita bikin terang jitter, ini untuk tampilan aja. Ini adalah nama variabelnya, ini adalah label yang akan ditaruhkan di sini. Kemudian size-nya 1 nggak masalah. Range-nya kita bikin dari berapa tadi yang paling kecil, 0,01 ya, sampai 0,05. Oke. Saya bikin dulu contohnya 1 ya. Jadi kalau kita klik 0 ini udah ada terang jitter ya, 0,01 paling kecil, 0,05 paling besar gitu, ya. Kemudian kita arahkanlah scale ini ke 0 ini. Caranya gimana? Klik kanan di terang jitternya ini, kemudian copy parameter. Kemudian di point jitternya, di scale-nya ini, kita klik kanan, kita paste paste relative references. Ya, paste relative references, nanti dia akan merujuk ke null terang jitter, variabel terang jitter. 01 ya, nama objeknya 01 terang jitter ya. Jadi kalau misalnya udah seperti itu, maka scale ini akan terhubung kemari dan kita bisa modifikasi scale-nya itu di sini ya. Jadi sudah berubah dia. Oke. Mungkin terlalu kecil nilainya, nanti bisa kita edit parameter lagi ya. Oke, yang kedua ini seed-nya ya. Jadi untuk random generator-nya, jadi ini untuk mengubah ini ya seed-nya. Jadi kita bikin sama-sama juga seperti tadi ya. Kita ubah dulu ini ya, jadi jangan 0,05 lah, 0,1 boleh lah ya. Ya, 0,1 apply, udah. Terus kita bikin float baru lagi untuk terang generatornya. Namanya ini adalah terang seeder. Ya. Terang seeder. Kita bikin nilainya
0 sampai 10 nggak masalah ya. Kita nggak perlu banyak-banyak kali sebenarnya generatornya ini karena banyak lagi variabel lain yang bisa kita random nanti ya. Jadi saya escape, dia muncul lagi strang seeder, kita lakukan dengan proses yang sama, kita bikin copy parameter, kemudian kita pindah kemari seednya, kita klik kanan, paste relative reference. Oke. Jadi di sini nanti kita bisa pindahkan ya tuh randomnya, kemudian kita bisa generate randomnya ini dari satu objek ini aja. Ya. Kenapa kita harus buat seperti ini? Karena nanti sewaktu udah banyak sekali node-nya, akan susah sekali kita men-track ke mana aja ke atas yang variabel-variabel penting mana aja yang bisa kita ubah gitu. Jadi untuk yang penting kita simpan aja di satu sini, kita taruh aja di atas. Oke? Oke, jadi kita sudah bisa mengubah terangnya ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya, harusnya itu di bawah itu dia nggak acak seperti ini ya pohonnya ya. Karena dia udah tebal, jadi biasanya dia lebih lurus lah gitu daripada yang di atasnya. Jadi ada baiknya kalau yang di bagian bawah itu kita nggak besar sekali acaknya. Oke, bagaimana kita melakukannya? Kita butuh codingan sedikit ya. Jadi kita bikin atribut wrangler, wrangler. Ya, jadi kita bikin atribut wrangler di mana kita bisa masukkan fax expression di sini ya, kode faxnya. Ya. Jadi apa yang bisa ada banyak cara untuk mengubah nilainya ini. Jadi kalau misalnya saya bilang tadi kita makin ke atas itu kan harusnya kan makin kecil ya. Makin kecil makin ke atas itu dia makin random, di bawah dia nggak boleh banyak randomnya gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita lihat aja apa sih sebenarnya nilai yang berubah dari bawah ke atas ini. Ada dua yang berubah. Satu adalah poinnya ya. 0, 1, 2, 3 nomor urutnya, satu adalah Y-nya gitu. Jadi bisa kita bikin berdasarkan Y-nya, di mana kalau dia makin tinggi, maka dia makin tinggi dia randomnya, kalau makin rendah maka makin jelek randomnya. Tapi saya lebih suka pakai point ya, gradient itu pakai point. Ya, jadi kalau misalnya nilainya itu 0, 1, 2, makin kecil, makin besar dia nilai urutan poinnya, maka makin besar dia kemungkinan dia bakal acak gitu. Ya. Jadi kita bikin nilai perubahannya itu kita bilanglah float ya, float gradient gitu. Atau jangan float gradient lah supaya kita bisa lihat. Bolehlah float gradient gitu ya. Float gradient sama dengan add 6 pt dibagi add pt6. Oke, supaya saya bisa lihat nilainya di parameternya ini, saya bikinnya seperti ini, f add gradient. Jadi dia bukan lokal variable, tapi dia variabel itunya ya. Oke, kalau misalnya saya klik, nah ini udah ada gradientnya nih. Tapi kayaknya ini salah deh nih. Ya. 6 pt itu artinya number of point ya, berarti di belakang. Number of point, berapa jumlah poinnya. Kalau pt6 itu adalah point number. Point number berapa? Angka nomor berapa? Jadi coba kita lihat lagi, berubah nggak dia jadi 0 semua. Nah, tapi ini benar ya. Kenapa ini benar? Karena kan pt6 itu integer, 6 pt itu integer. Integer bagi integer itu kalau dalam pemrograman itu jadi integer juga. Ya. Jadi kalau misalnya ini nih ya, titik yang ini 2 bagi 14. Harusnya kan 0, sekian gitu ya. Tapi jadi 0 gitu. Jadi kita ubah ke float. Float, ini juga kita ubah ke float. Oke, kita klik. Nah, ini sekarang kita bisa lihat. Semakin besar poinnya, semakin besar pula gradiennya. Ya. Semakin besar poinnya, semakin besar pula gradiennya. Tapi ini ada sedikit kelemahan yang saya nggak suka apa. Di poin nomor 14, titik paling ujung, dia tuh nggak 1 dia. Ya, kenapa? Karena 6 pt ini, number of point, itu nilainya tuh 15. Ada berapa titik? Ada 15, dari 0 sampai 14. Jadi ini yang paling tinggi adalah 14 bagi 15. Nggak cocok kan sebenarnya. Harusnya yang paling atas itu adalah 14 bagi 14. Jadi saya kurangi 1 lah 6 pt-nya itu. Supaya dapat di angka 1 di atas. Oke, udah dapat, udah cocok.
Nah, sekarang ini harusnya saya taruh di atas, sorry. Ini saya harusnya taruh di atas, jadi saya putuskan dulu koneksinya, ya, delete. Kemudian ini saya geser ke atas sini, ya. Terus saya bilang add p-scale sama dengan f add gradient. Oke, sorry. Ini saya save aja deh, ya. Saya bikin tekan Ctrl S supaya nanti nggak salah ya. Saya bikin tree project 01 karena kita masih tahap yang pertama, ya. Nah, p-scale itu apa? P-scale itu adalah sebuah variabel yang merupakan bawaan dari f p-scale ya, sorry. F at p-scale itu adalah bawaan dari si poinnya ini. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, ya, dia sudah punya variabel namanya p-scale. Dan kalau kita klik, sebentar, ya, kalau kita klik, plek, nah kita bisa lihat kalau makin ke atas dia makin random. Coba kita tes, kita perbesar dulu terang jitternya, ya, kemudian jitternya kita ubah. Nah ini kelihatan ya. Jadi makin ke atas dia makin besar kemungkinan untuk random gitu, ya. Makin ke bawah dia makin lurus karena batangnya itu harusnya dia besar gitu ya. Jadi dia nggak mudah untuk belok. Oke. Saya rasa saya sudah suka dengan batang saya. Sekarang ini kan dalam bentuk lain ya. Bagaimana caranya mengubah menjadi poligon? Ada sebuah fungsi namanya sweep. Sweep ini dia menerima dua buah masukan. Yang pertama adalah backbone-nya dan kedua adalah cross section group-nya. Jadi siapa yang jadi tulangnya dan mana objek yang mau diulang-ulang. Jadi karena ini adalah sebuah terang itu adalah sebuah lingkaran, jadi kita bikin aja sebuah circle. Ya, saya hubungkan di yang kedua. Ya, saya coba circle-nya ini biasanya kita harus sesuaikan dengan posisi itunya. Wah, atau kebalik ya? Coba ya, backbone. Oh, sorry. Ini harus dari polygon. Nah, ini dia udah kelihatan ya. XY nggak salah ya. Berarti XZ harusnya ya. Uniform scale-nya kita kecilin aja. Oh, sorry. Sebentar ya, atau kebalik ya. Ah ya, sorry. Salah. Ya. Ini poinnya saya matiin aja dulu ya. Poinnya saya matiin. Jadi kira-kira seperti inilah dia scale-nya, saya gedein aja. Coba ini saya tukar ya. Nah, ini yang lebih tepatnya nih. Ya. Tapi scale-nya saya kecilin coba. 0,01. Oke, kira-kira seperti itulah, 0,05. Ya, nanti kita bisa ubah dia posisinya. Oke, divisionnya juga saya kecilin, nggak perlu banyak-banyak kali divisionnya, kira-kira pohonnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat nih agak sedikit aneh ya, anehnya itu di mana harusnya kan di bawah yang tebal kan, bukan di atas gitu. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi kita sudah balikkan dia p-scale-nya ini dengan menggunakan gradiennya. Sekarang kita mau balikkan lagi, ya, p-scale yang paling 0 itu yang paling besar, satu, p-scale yang satu itu yang paling kecil. P-scale 14 itu yang paling kecil, 0 gitu ya. Jadi ya gampang, kita bikin aja atribut length yang sama, kita sambungkan kemari, tapi kita bikin kebalikannya. Gimana cara balikannya? Kita bikin 1 kurang F gradient. Nah, jadilah dia batangnya. Tapi ini ada sedikit masalah dengan normalnya. Jadi kalau misalnya saya mau balikkan normalnya tidak bisa, nggak ada pilihannya ya. Saya juga kurang begitu tahu bagaimana cara membalikkan normalnya. Jadi saya bikin itu aja deh, pakai notes saja deh. Ya, reverse ya. Itu normalnya tuh masih kebalik semua tuh. Makanya warnanya abu-abu gelap. Kalau kita bikin reverse jadi abu-abu terang dia. Nah, inilah dia. Inilah dia terang kita. Oke. Tadi di sweep, di circle tadi ada variabel penting juga ya. Apa? Ini uniform scale-nya. Ini adalah tebalan dari pohon kita gitu ya. Jadi yang paling tinggi 0,1, paling rendah 0,01 gitu ya. Jadi kita bikin variabel baru lagi. Edit parameter interface, saya bikin float, saya bikin namanya trunk, width ya.
ya, trunk width. Nilai paling kecilnya adalah 0,01, nilai paling besarnya 0,1 lah. Bisa ya 0,1 tadi ya. Oke, accept. Saya lakukan lagi, copy parameter, terus saya pindahkan ke circle-nya ini, uniform scale-nya, pas pression channel. Sorry, salah. Phase relative reference. Ya, jadi saya bisa bermain-main di sini, besarin, kecilin. Mungkin ada juga satu penting lagi ya, length-nya itu ya. Jadi kalau misalnya ini saya kecilin, mungkin nanti aja lah length sama pointnya ya, kita gabungkan ukurannya. Boleh lah ya, ketinggian dari pohonnya yang perlu kita atur juga itu di length line-nya ini. Jadi saya bikin variabel baru. Saya bikin variabel baru ya, namanya itu adalah trunk height, ketinggiannya ya. Trunk height saya bikin nilainya dari 0,1 jadi ke 1 gitu ya. Oke. Tapi hati-hati dengan mengubah trunk height-nya ini. Kenapa? Karena poinnya nanti bakal itu nanti. Iya, sorry. Nah, itu dia tadi, poinnya ada 15 tapi kita bikin trunk height-nya 0 gitu. Jadi nggak cocok gitu kan. Jadi saya bikinlah 1. Jadi biasakan kalau trunk height-nya diperkecil. Oh, nggak ada trunk itunya juga ya. Ini kita bisa bikin rumusnya nanti nih. Tapi nantilah belakangan. Ya, poinnya juga harus diperkecil. Tapi nanti belakangan. Ini saya hapus aja dulu ya. Ini tidak begitu signifikan sih. Ya, ini saya hapus aja dulu. Nanti kalau misalnya, tapi saya simpan aja dulu, tapi nggak saya pakai dulu di sini. Ya. Oke, jadi kita sudah berhasil bikin trunk. Berikutnya nanti di video berikutnya kita akan coba bikin branch. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.